Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brilian Noval dengan NIM 81114227880. Perkenalkan, nama saya Esa Hanum dengan NIM 81114222765. Perkenalkan, nama saya Cikal Gumiwang Nagari dengan NIM 811422759. Perkenalkan, nama saya Siregar Baginda Natigora Sananya Sirahman dengan NIM 811422790. Akan membacakan tugas kami yang berjudul Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah terkait perizinan perusahaan untuk penanaman modal dengan rumusan masalah nomor 1, bagaimana regulasi mengenai penanaman modal perseorangan atau non-perseorangan dengan melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Payung hukum regulasi yang dibuat pemerintah dalam melaksanakan penanaman modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah berkaitan dengan asas legalitas sebagai pijakan dasar setiap penyelenggaraan pemerintah di setiap negara yang menganut konsep negara hukum. Dengan dilihat dalam pasal 13 ayat 1 huruf N dan pasal 14 ayat 1 huruf N Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, salah satunya dengan melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan penanaman modal kepada pemerintah daerah. Lalu Undang-Undang Penanaman Modal menentukan bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam skala kabupaten atau kota menjadi urusan pemerintah provinsi. Hal tersebut juga sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf N Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menganut sistem desentralisasi di mana daerah diberi kewenangan lebih besar untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, Kepala BKPM dapat memberikan mandat kepada gubernur. Pemerintahan pusat sendiri telah menetapkan RUPM melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal atau disingkat RUPM. Pada pasal 4 Perpres tersebut disebutkan bahwa pemerintah provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi atau RUPMP agar terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 16 Tahun 2012 untuk meningkatkan daya tarik investasi dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan pada Provinsi DKI Jakarta. Hadirnya otonomi daerah akan membentuk peluang bagi pemerintah daerah guna memperkembangkan realitas serta kondisi setiap masyarakat setempat. Dalam hal ini, pemerintah pusat hanya memiliki peran untuk mengarahkan petunjuk supaya pembangunan di tiap daerah tetap berada dalam jalur yang sinergis antara satu dengan yang lainnya secara nasional. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pelayanan terpadu satu pintu memiliki tujuan untuk membantu penanam modal memperoleh kemudahan dalam pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Lanjutnya dalam ayat 2, pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan di bidang penanaman modal yang telah mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan di tingkat pusat maupun tingkat provinsi atau kabupaten kota. Adapun dalam pasal 4 ayat 2 PP nomor 6 tahun 2021 disebutkan bahwa pendelegasian kewenangan oleh gubernur mengenai perizinan berusaha meliputi A. Penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan B. Penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Berdasarkan uraian tersebut terlihat jelas bahwa dalam bidang perizinan berusaha yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, selain yang merupakan kewenangannya, juga merupakan kewenangan dari pemerintah pusat untuk penyelenggaraan perizinan berusaha sesuai dengan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk menghindari adanya tumpang tindih kewenangan maupun kepentingan yang akan berdampak kepada kondisi penanaman modal di Indonesia, maka diperlukan suatu aturan yang dapat menjelaskan mengenai tugas dan fungsi dan kewenangan dalam berbagai tingkatan atau susunan di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah.
Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari artikel kelompok kami. Yang bagian B itu penerapan pelaksanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanaman modal. Pemerintah pusat itu sebagaimana menjadi pemegang kekuasaan eksekutif presiden, wakil presiden, menteri negara, dan pejabat setingkat. Sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang tahun 1945 pasal 4 ayat 1, kewenangan pemerintahan juga berarti hak atau kewajiban untuk menjalankan beberapa fungsi manajemen. Pembangunan ekonomi oleh pihak pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, pihak pemerintah harus menggunakan kewenangan sesuai dengan sistem peraturan yang berlaku, sehingga hak dalam pemberian perizinannya itu tidak menjamin hak-hak yang tumbuh dalam masyarakat. Sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengolah hasil dari alam daerahnya masing-masing. Karena pemerintah daerah yang mengetahui struktur kehidupan masyarakat setempat, pelayanan penanaman modal menjadi urusan pemerintah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagaimana yang telah diamanatkan, ada urusan pemerintah juga yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang juga dikenal sebagai urusan pemerintah absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Apabila berbicara dengan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah, maka urusan ini disebut dengan urusan pemerintahan konkuren. Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang memiliki sifat konkuren dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, secara bersamaan, pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyelenggaraan perizinan perusahaan penanaman modal yang efektif dan efisien. Efektif itu tepat waktu, efisien, tepat sasaran. Hal ini diatur dalam berbagai regulasi, ada Undang-Undang 1945, UU Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009. Nah, penerapan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam perizinan perusahaan penanaman modal dilakukan melalui pembagian urusan penyelenggaraan PTSP, perizinan berusaha berbasis risiko. Namun, penerapannya masih terdapat beberapa tantangan yang kayak tumpang tindih kewenangan sama kurangnya koordinasi. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Dalam hal penyelenggara perizinan perusahaan penanaman modal, urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah meliputi yang pertama, urusan wajib pemerintahan pusat. Dalam hal ini dibagi 5 poin, yaitu penetapan kebijakan penanaman modal, promosi dan fasilitas penanaman modal skala nasional. Yang ketiga, pembinaan dan pengawasan terhadap penanaman modal skala nasional. Yang keempat, pemberian insentif dan kemudahan berusaha bagi penanam modal skala nasional. Yang kelima, penyelesaian perselisihan yang timbul dalam penanaman modal skala nasional. Untuk nomor 2, urusan wajib pemerintahan daerah. Di sini dibagi menjadi 4 poin, yaitu pemberian izin usaha bagi penanaman modal yang melakukan kegiatan usaha di daerahnya. Yang kedua, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha penanaman modal di daerahnya. Yang ketiga, pemberian insentif dan kemudahan berusaha bagi penanam modal di daerahnya. Yang terakhir, penyelesaian perselisihan yang timbul dalam kegiatan usaha penanaman modal di daerahnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan harmonisasi regulasi, memperkuat koordinasi antar instansi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perizinan. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan perizinan perusahaan penanaman modal dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan investasi dan perekonomian nasional. Masuk ke bagian kesimpulan, penerapan pelaksanaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam penanaman modal sangatlah penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Pemerintahan pusat memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur penanaman modal, sedangkan pemerintahan daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur penanaman modal di daerah masing-masing. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting dalam mengatur penanaman modal serta memberikan perlakuan yang sama bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur penanaman modal di Indonesia. Masuk ke bagian saran.
Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perizinan penanaman modal di Indonesia memerlukan langkah strategis, harmonisasi regulasi, koordinasi antar instansi, dan meningkatkan kualitas SDM menjadi kunci utama pemanfaatan teknologi informasi. Penyederhanaan proses dan peningkatan transparansi juga esensial. Insentif bagi investor dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif perlu dipertimbangkan. Kajian mendalam terkait peran dan fungsi pemerintah, mekanisme perizinan, pengawasan usaha, dan penyelesaian sengketa di wilayah perbatasan perlu dilakukan. Upaya-upaya ini bersama dengan penerapan saran dan kajian mendalam diharapkan dapat menciptakan iklim investasi dan kondusif mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Baik, sekian dari kelompok